Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu Lur. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membongkar rahasia weton Jawa, kepribadian, serta sisi-sisi misterius kehidupan manusia. Semoga kalian semua sehat selalu dan rezekinya lancar. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ketemu orang yang auranya begitu menawan? Wajahnya biasa saja, tapi entah kenapa banyak orang mudah jatuh hati. Bahkan ketika ia sudah punya pasangan, tetap saja selalu ada yang diam-diam mendekat. Nah, menurut hitungan Jawa, ada beberapa weton yang memang punya daya tarik luar biasa. Saking kuatnya sampai-sampai mereka sering dicap sebagai orang yang sulit setia. Bukan semata-mata karena mereka ingin mendua, tapi karena pesona mereka memang terlalu menggoda. Sebelum kita bongkar siapa saja keempat weton ini, jangan lupa untuk klik like dulu ya. Bagikan video ini ke teman-temanmu biar makin banyak yang tahu, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar, supaya kita semua selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam budaya Jawa, weton bukan hanya sekadar hitungan hari lahir. Weton dipercaya bisa menunjukkan karakter, nasib, bahkan energi gaib yang menyertai seseorang. Ada weton yang dikenal bijaksana, ada yang penuh wibawa, ada yang rezekinya deras, dan ada juga yang auranya sangat menawan. Menariknya, daya tarik itu kadang membawa dilema. Orang dengan pesona alami sering jadi incaran banyak hati. Inilah yang membuat mereka sering dianggap sulit setia. Padahal, bukan berarti mereka tidak bisa setia, hanya saja cobaan dan godaan yang datang jauh lebih banyak dibanding orang lain. Nah, kali ini kita akan membongkar 4 weton yang konon paling sulit setia karena terlalu menawan. Siapa saja mereka? Mari kita bahas satu persatu. 1. Weton Rabu Pon Lur. Kalau Jumat Kliwon memikat dengan auranya yang mistis, dan Selasa Legi menawan dengan keramahannya, maka Rabu Pon dikenal karena daya tarik intelektual dan wibawanya. Orang-orang yang lahir di weton ini seringkali punya kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan berbicara yang memikat, dan sikap yang penuh perhitungan. Itulah yang membuat mereka tampak begitu menawan di mata banyak orang, bahkan sering dianggap lebih menarik dibanding orang yang hanya mengandalkan penampilan fisik semata. Orang Rabu Pon biasanya punya gaya berbicara yang tenang, terstruktur, dan meyakinkan. Mereka tidak banyak bicara asal-asalan, tapi sekali mengeluarkan kata-kata, biasanya penuh makna. Inilah yang sering membuat lawan bicaranya merasa kagum. Tidak sedikit orang yang jatuh hati hanya karena mendengar cara mereka berbicara. Pesona seperti ini sering disebut sebagai pesona otak. Menawan karena kecerdasan, bukan sekadar rupa. Ada sebuah kisah menarik dari seorang pria bernama Bima, kelahiran Rabu Pon. Ia bekerja sebagai dosen muda di sebuah universitas. Dari luar, penampilannya sederhana, bahkan cenderung biasa saja. Namun setiap kali ia memberikan kuliah atau presentasi, para mahasiswanya terpana. Banyak mahasiswi diam-diam mengagumi bukan karena wajahnya, melainkan karena caranya menjelaskan yang membuat orang mengerti, dan cara bicaranya yang penuh wibawa. Bahkan beberapa mahasiswi sampai salah tingkah ketika ditatap langsung oleh Bima, seolah ada daya magis dalam matanya. Fenomena ini sering terjadi pada orang Rabu Pon. Mereka bukan tipe yang menggoda, tapi aura cerdas, dewasa, dan tenang itu sendiri sudah cukup untuk membuat orang lain kagum. Akibatnya, mereka sering dikelilingi pengagum, meski sebenarnya tidak berniat demikian. Inilah salah satu penyebab mengapa Rabu Pon sering dicap sebagai weton yang sulit setia. Ketika sudah punya pasangan, mereka tetap saja tidak bisa menghindari perhatian dari orang lain. Dan perhatian itu bukan hanya datang dari satu orang, tapi bisa dari banyak arah. Kalau mereka tidak pandai menjaga diri, godaan itu bisa berbuah masalah. Kalau kita ibaratkan, Rabu Pon itu seperti sebuah cermin besar. Setiap orang yang melihatnya merasa menemukan pantulan terbaik dari dirinya sendiri. Karena orang Rabu Pon pintar mendengarkan, pintar merespons, dan pintar membuat orang merasa dihargai, lawan bicaranya merasa seolah dimengerti. Rasa dimengerti itulah yang sering berubah menjadi rasa suka, bahkan cinta. Namun, orang Rabu Pon bukan tanpa kelemahan. Karena kecerdasannya, kadang mereka merasa mampu mengendalikan semua situasi, termasuk urusan cinta. Ada kalanya mereka terlalu percaya diri, merasa bisa menjaga batas,
tapi justru tanpa sadar masuk ke dalam hubungan yang rumit. Dari sinilah muncul pandangan bahwa Rabu Pon mudah tergoda dan sulit menjaga kesetiaan. Tapi penting dicatat, tidak semua Rabu Pon seperti itu. Justru banyak dari mereka yang sangat setia, terutama ketika menemukan pasangan yang mampu menghargai kecerdasannya. Rabu Pon biasanya tidak mencari pasangan yang hanya menawan secara fisik, tapi lebih ke pasangan yang bisa diajak diskusi, berbagi ide, dan tumbuh bersama. Kalau sudah menemukan pasangan yang cocok, mereka bisa setia luar biasa. Dalam kehidupan sosial, orang Rabu Pon sering jadi pemimpin opini. Di lingkaran pertemanan, mereka yang paling didengar. Di keluarga, mereka sering dijadikan tempat meminta nasihat. Dan di tempat kerja, mereka jadi orang yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah. Posisi ini membuat mereka dikelilingi banyak orang, termasuk lawan jenis, yang secara alami merasa kagum. Lagi-lagi, inilah godaan besar bagi kesetiaan mereka. Ada pepatah Jawa yang pas menggambarkan Rabu Pon, wicara dadi jimat, akal dadi tameng. Artinya, ucapan adalah jimat, akal adalah perisai. Orang Rabu Pon punya kekuatan besar dalam kata-kata dan kecerdasan, yang bisa memikat sekaligus melindungi dirinya. Tapi kalau digunakan dengan salah, kekuatan itu bisa merusak hubungan dan kesetiaan. Kesimpulannya, Rabu Pon memang salah satu weton yang menawan lewat kecerdasan dan kewibawaannya. Pesona ini membuat mereka sering dianggap sulit setia. Bukan karena mereka suka mendua, tapi karena godaan datang dari banyak arah. Namun jika mereka bisa mengendalikan diri, memilih pasangan yang tepat, dan tetap menjaga hatinya, mereka bisa menjadi pasangan yang setia sekaligus mengagumkan. 2. Weton Jumat Kliwon Lur. Dalam tradisi Jawa, Jumat Kliwon adalah salah satu hari yang paling syarat makna. Banyak orang menyebutnya hari keramat, karena diakini sebagai pertemuan dua energi besar. Hari Jumat yang penuh berkah dan pasaran Kliwon yang kental dengan nuansa mistis. Tidak heran kalau orang yang lahir pada weton ini sering dianggap punya aura berbeda dibandingkan weton lainnya. Sejak kecil, pemilik weton Jumat Kliwon biasanya sudah terlihat menonjol. Bukan hanya soal penampilan fisik, tapi lebih kepada auranya yang memancar kuat. Mereka bisa dibilang seperti magnet alami yang selalu menarik perhatian orang di sekitarnya. Bahkan ketika berada di keramaian, seringkali mata orang akan tertuju kepada mereka, entah karena tatapan matanya yang dalam, senyumnya yang menawan, atau sikapnya yang penuh wibawa. Karisma ini membuat Jumat Kliwon sering dianggap sebagai weton yang sulit setia. Bukan berarti mereka jahat atau suka bermain hati, tapi karena memang daya tarik mereka terlalu besar. Godaan yang datang kepada mereka lebih banyak daripada orang kebanyakan. Kalau orang biasa hanya sekali-sekali mendapat perhatian lawan jenis, orang Jumat Kliwon bisa dikejar banyak orang sekaligus. Ada sebuah kisah di desa Jawa Tengah tentang seorang lelaki bernama Surya, lahir di Jumat Kliwon. Ia bekerja sebagai guru sekolah dasar. Dari luar, kehidupannya biasa saja. Tapi entah mengapa, banyak ibu-ibu murid yang diam-diam mengaguminya. Bahkan di lingkungan sekitar, gadis-gadis muda sering berusaha mencari perhatian darinya. Padahal, Surya bukan tipe pria yang suka menggoda. Ia hanya ramah, sederhana, dan apa adanya. Namun auranya yang memancar membuat orang lain otomatis tertarik. Fenomena ini sering terjadi pada orang berweton Jumat Kliwon. Mereka tidak perlu berusaha memikat, justru orang lainlah yang datang dengan sendirinya. Inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Pasangannya bisa merasa cemburu, curiga, bahkan marah, padahal si pemilik weton tidak melakukan apa-apa. Situasi seperti ini bisa memicu konflik dalam hubungan, dan akhirnya muncullah cap, sulit setia. Kalau kita ibaratkan, Jumat Kliwon itu seperti bintang terang di langit malam. Semua orang pasti melihat ke arahnya. Bahkan bintang lain pun terasa kalah bersinar. Jadi wajar kalau banyak orang yang ingin mendekat, meski bintang itu sendiri tidak pernah meminta diperhatikan. Selain karisma yang kuat, Jumat Kliwon juga dikenal punya tatapan mata yang memikat. Orang Jawa sering menyebutnya mata teduh. Tatapan ini bisa membuat orang merasa nyaman, merasa dipahami, bahkan merasa jatuh cinta hanya karena dipandang sebentar. Ucapan mereka pun sering terasa lebih berwibawa dibanding orang lain, sehingga orang mudah percaya dan luluh. Namun, inilah tantangan besar mereka. Ketika banyak godaan datang, tidak semua orang mampu menahan diri.
Ada Jumat Kliwon yang berhasil menjaga kesetiaan dengan keteguhan hati, tapi ada juga yang akhirnya tergoda dan terjebak dalam hubungan ganda. Disinilah lahir pandangan masyarakat bahwa Jumat Kliwon adalah weton yang sulit setia. Menariknya, Jumat Kliwon juga punya sisi spiritual yang sangat kuat. Banyak yang percaya, mereka ini membawa daya gaib alami yang membuatnya disegani bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh makhluk tak kasat mata. Energi besar inilah yang mempertegas aura mereka. Kombinasi antara daya spiritual, wibawa, dan karisma menjadikan Jumat Kliwon pribadi yang berbahaya dalam urusan cinta. Mereka bisa membuat orang terpesona, bahkan sampai rela melakukan apa saja demi mendapat perhatian mereka. Bayangkan seorang pria Jumat Kliwon yang bekerja di kantor biasa. Tanpa sadar, rekan-rekan wanitanya selalu ingin dekat dengannya, meski ia tidak banyak bicara. Atau seorang wanita Jumat Kliwon yang sederhana, tapi selalu dikerumuni banyak lelaki karena sikap ramahnya. Dari situlah gosip mulai muncul, dia pasti suka menggoda, makanya banyak yang jatuh hati. Padahal, kenyataannya pesona mereka memang bawaan sejak lahir. Tapi tentu saja, bukan berarti semua orang Jumat Kliwon tidak bisa setia. Justru, kalau mereka sudah menemukan pasangan yang benar-benar mampu mengimbangi energi besar mereka, biasanya mereka akan sangat loyal. Hanya saja, perjalanan menuju kesetiaan itu penuh cobaan. Leluhur Jawa punya nasihat khusus bagi orang lahir Jumat Kliwon. Aja gumunan, aja kagetan, lan kudu ngati-ati marang tresno. Artinya, jangan mudah terpesona, jangan gampang kaget oleh godaan, dan hati-hati terhadap cinta. Karena bagi mereka, cinta bisa jadi sumber kebahagiaan, tapi juga bisa jadi pintu menuju kehancuran jika tidak dijaga dengan baik. Kesimpulannya, Jumat Kliwon memang layak disebut sebagai salah satu weton yang sulit setia karena terlalu menawan. Karisma mereka adalah anugerah, tapi juga cobaan. Kalau mereka bisa mengendalikannya, mereka akan jadi pasangan yang setia dan penuh wibawa. Namun kalau tidak, godaan yang datang bisa menyeret mereka ke arah yang merugikan. 3. Weton Selasa Legi Lur. Kalau Jumat Kliwon terkenal dengan auranya yang mistis dan penuh harisma, maka Selasa Legi dikenal karena pembawaan alaminya yang ramah, hangat, dan menyenangkan. Orang yang lahir pada weton ini biasanya memiliki sifat supel, gampang bergaul, dan cepat akrab dengan siapa saja. Mereka seperti air yang bisa menyesuaikan diri dengan wadah apapun, dimanapun mereka berada, selalu bisa diterima. Daya tarik utama Selasa Legi bukan hanya pada penampilan fisik, melainkan pada cara mereka membawa diri. Mereka punya keahlian alami dalam berbicara, penuh humor, dan bisa mencairkan suasana dalam waktu singkat. Bahkan dalam kelompok baru, biasanya mereka cepat jadi pusat perhatian. Bukan karena mereka mencari sorotan, tapi karena sifat alaminya memang menyenangkan. Bayangkan kamu bertemu seseorang yang baru pertama kali dikenali. Biasanya butuh waktu lama untuk merasa nyaman, bukan? Tapi dengan orang Selasa Legi, hanya butuh beberapa menit saja, kamu sudah merasa seolah-olah sudah lama berteman dengannya. Senyum mereka ramah, cara bicaranya ringan, dan candanya pas. Itulah kekuatan utama yang membuat orang Selasa Legi mudah disenangi banyak orang. Namun di balik kelebihan ini, ada sisi rawan yang membuat Selasa Legi sering dianggap sulit setia. Karena mereka supel dan gampang dekat dengan siapa saja, orang lain sering salah paham. Teman lawan jenis yang awalnya hanya merasa nyaman bisa salah menafsirkan kehangatan itu sebagai tanda cinta. Dari situlah muncul godaan-godaan yang kadang sulit dihindari. Ada sebuah kisah nyata di sebuah kota kecil. Seorang wanita bernama Ratna, lahir Selasa Legi, dikenal ramah pada semua orang. Ia bekerja sebagai pegawai bank, dan banyak nasabah merasa betah dilayani olehnya. Bahkan, beberapa orang diam-diam menaruh hati padanya, hanya karena senyumnya yang tulus dan caranya yang sabar melayani. Padahal, Ratna tidak bermaksud menggoda siapapun, ia hanya menjalankan pekerjaannya. Namun, karena auranya yang ramah, banyak orang salah kaprah. Fenomena ini membuat pasangan dari orang Selasa Legi sering merasa cemburu. Bagaimana tidak? Hampir dimanapun mereka berada, selalu saja ada yang menaruh perhatian. Kalau tidak pandai menjaga sikap, godaan ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Inilah mengapa orang Selasa Legi kadang dicap sulit setia. Padahal sebenarnya bukan karena mereka ingin bermain hati,
melainkan karena daya tariknya membuat banyak orang salah menafsirkan. Kalau diibaratkan, Selasa Legi adalah magnet yang selalu menarik logam di sekitarnya. Magnet itu tidak pernah memilih logam mana yang ingin menempel. Semua akan tertarik dengan sendirinya. Begitu pula Selasa Legi, yang auranya membuat orang lain merasa betah, tanpa mereka niat untuk memikat. Selain ramah, orang Selasa Legi juga punya daya tarik lewat humornya. Mereka sering jadi sosok yang bisa membuat orang lain tertawa, bahkan dalam situasi tegang sekalipun. Sifat inilah yang membuat mereka selalu dirindukan kehadirannya. Banyak orang yang awalnya murung, jadi bahagia hanya karena bertemu atau mengobrol sebentar dengan orang Selasa Legi. Pesona inilah yang sulit ditolak, apalagi oleh lawan jenis. Tapi, sifat inilah juga yang jadi bumerang. Karena terbiasa ramah dan humoris, orang Selasa Legi sering tidak sadar kalau orang lain sudah jatuh hati padanya. Dari sini lahirlah kisah-kisah asmara yang rumit. Tidak jarang, Selasa Legi terjebak dalam hubungan segitiga tanpa mereka sadari sejak awal. Leluhur Jawa sering mengingatkan, orang Selasa Legi harus belajar membatasi diri. Karena pesona alaminya besar, mereka harus pintar menempatkan sikap. Tidak semua keramahan harus diberikan sama rata, apalagi pada lawan jenis, supaya tidak menimbulkan salah paham. Tapi perlu digarisbawahi, tidak semua Selasa Legi itu benar-benar tidak setia. Justru, kalau mereka sudah menemukan pasangan yang bisa memahami sifat ramahnya, biasanya mereka akan sangat loyal. Kesetiaan mereka bukan main-main. Mereka akan memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan penuh pada pasangan. Hanya saja, perjalanan menuju kesetiaan itu sering dipenuhi banyak cobaan, karena terlalu banyak godaan yang datang silih berganti. Kalau kita lihat lebih dalam, Selasa Legi punya energi, tresna jembar, atau cinta yang luas. Mereka mudah menyayangi banyak orang, tidak tega melihat orang lain susah, dan cenderung menebar kebaikan. Inilah yang membuat mereka disukai banyak orang. Tapi juga inilah yang menuntut mereka untuk lebih berhati-hati dalam menjaga hati. Kesimpulannya, Selasa Legi memang pantas disebut sebagai salah satu weton yang sulit setia, karena terlalu menawan. Bukan karena mereka sengaja mencari perhatian, melainkan karena sifat ramah, hangat, dan menyenangkan membuat banyak orang merasa nyaman di dekatnya. Pesona ini adalah anugerah, tapi juga bisa menjadi cobaan besar. Jika mereka bisa mengendalikan diri, mereka akan jadi pasangan yang penuh cinta dan setia. Namun kalau gagal menjaga batas, mereka bisa terjebak dalam kisah asmara yang rumit. 4. Weton Kamis Pahing Lur. Kalau Jumat Kliwon punya aura mistis, Selasa Legi memikat dengan keramahan, dan Rabu Pon menawan lewat kecerdasan. Maka Kamis Pahing adalah gabungan dari semuanya. Karismatik, ambisius, penuh energi, sekaligus sangat menonjol di antara banyak orang. Orang yang lahir pada weton ini sering dianggap membawa energi besar yang sulit ditutupi. Mereka memiliki kepercayaan diri tinggi, semangat hidup yang membara, dan wibawa yang membuat orang lain secara alami menaruh hormat. Tidak peduli mereka berada di kampung kecil atau di kota besar, aura Kamis Pahing biasanya selalu tampak berbeda. Sejak muda, orang Kamis Pahing sering jadi sorotan. Mereka terlihat menonjol, entah karena gaya bicaranya yang tegas, tatapannya yang mantap, atau sikapnya yang penuh percaya diri. Bahkan ketika mereka tidak berusaha, tetap saja orang-orang di sekitarnya akan memperhatikan. Bayangkan seorang pria Kamis Pahing yang baru masuk ke sebuah ruangan rapat. Ia tidak perlu banyak bicara, tapi tatapan matanya saja sudah membuat orang lain merasa segan. Atau seorang wanita Kamis Pahing yang berjalan di pasar. Meski penampilannya sederhana, banyak orang menoleh karena ada sesuatu yang beda darinya. Inilah yang disebut aura bawaan. Pesona besar ini tentu membawa berkah, tapi sekaligus juga menjadi cobaan. Orang Kamis Pahing hampir selalu dikelilingi banyak pengagum. Dalam pergaulan, mereka sering jadi pusat perhatian. Dalam pekerjaan, mereka sering dipuji sebagai sosok yang bisa diandalkan. Dalam percintaan, mereka sering diperebutkan, bahkan ketika sudah punya pasangan. Karena itulah, Kamis Pahing sering dicap sebagai weton yang sulit setia. Bukan karena mereka ingin mendua, tapi karena godaan yang datang terlalu besar. Banyak orang yang ingin mendekat, banyak yang ingin merebut hatinya, sehingga menjaga kesetiaan bagi mereka menjadi tantangan yang berat.
Ada sebuah kisah nyata dari seorang pria bernama Harjo, kelahiran Kamis Pahing. Ia bekerja sebagai pedagang sukses di pasar. Penampilannya sederhana, tapi ia terkenal dermawan dan punya tutur kata yang tegas. Karena sifat itu, banyak orang menghormatinya. Bahkan banyak perempuan di pasar yang diam-diam menyukainya. Padahal, Harjo sudah berkeluarga. Sang istri sering merasa cemburu, bukan karena Harjo selingkuh, tapi karena hampir setiap hari ada saja yang mencoba mendekatinya. Inilah contoh nyata betapa sulitnya orang Kamis Pahing menghindari godaan. Selain karisma dan wibawa, orang Kamis Pahing juga dikenal ambisius dan penuh gairah hidup. Mereka tidak suka hidup biasa-biasa saja. Mereka ingin menonjol, ingin berhasil, ingin dikenal. Sifat inilah yang membuat mereka semakin terlihat menarik di mata orang lain. Energi besar itu seperti api unggun. Semakin menyala, semakin banyak orang yang mendekat untuk mencari kehangatan. Namun, api juga punya sisi lain. Bisa membakar kalau tidak dikendalikan. Orang Kamis Pahing yang tidak bisa menjaga dirinya bisa terjebak dalam masalah asmara. Mereka bisa saja tergoda oleh perhatian orang lain, lalu tanpa sadar masuk ke hubungan yang merugikan. Dari sinilah muncul stigma bahwa mereka sulit menjaga kesetiaan. Kalau diibaratkan, Kamis Pahing adalah raja kecil di lingkungannya. Dimanapun berada, mereka terlihat menonjol. Banyak yang menghormati, banyak yang mengagumi, bahkan ada yang diam-diam iri. Dan sebagai raja kecil, godaan yang datang tentu berlipat ganda. Tapi sebenarnya, orang Kamis Pahing bukan tipe yang mudah jatuh cinta. Justru karena ambisinya besar, mereka sangat selektif dalam memilih pasangan. Mereka butuh seseorang yang bisa mengimbangi energinya, bukan sekadar pasangan yang pasif. Ketika menemukan pasangan yang tepat, mereka bisa jadi sangat setia. Hanya saja, dalam perjalanannya menuju kesetiaan itu, mereka harus berjuang ekstra keras untuk menolak berbagai godaan. Ada pepatah Jawa yang pas menggambarkan Kamis Pahing, wong gede kudu luwih akeh ngalah. Artinya, semakin besar wibawa seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk mengalah dan menahan diri. Karena semakin tinggi posisi seseorang, semakin banyak cobaan yang datang. Begitu juga dengan Kamis Pahing. Semakin besar auranya, semakin besar pula tantangan menjaga kesetiaan. Kesimpulannya, Kamis Pahing memang pantas masuk dalam daftar weton yang sulit setia karena terlalu menawan. Mereka punya aura besar, wibawa alami, dan energi hidup yang membuat banyak orang tergoda. Tapi di balik itu semua, mereka juga punya potensi untuk menjadi pasangan setia. Kalau mereka mampu mengendalikan diri, menolak godaan, dan setia pada satu hati. Jadi teman-teman, 4 weton yang sering disebut sulit setia karena terlalu menawan adalah Jumat Kliwon, Selasa Legi, Rabu Pon, dan Kamis Pahing. Mereka punya daya tarik alami yang membuat banyak orang tertarik, bahkan ketika mereka tidak berusaha memikat sekalipun. Namun, jangan salah paham. Sulit setia bukan berarti mustahil setia. Semua kembali pada pribadi masing-masing. Kalau mereka bisa mengendalikan diri, menjaga hati, dan menghargai pasangan, tentu mereka bisa menjadi sosok yang setia. Daya tarik adalah anugerah, tapi kesetiaan adalah pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kita tentang rahasia weton Jawa. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tulis di kolom komentar, apakah weton kalian termasuk salah satu yang kita bahas hari ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga hati, jaga kesetiaan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.